Ternyata harus gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana mata kuliah atau bisnis ini adalah satu-satunya umum di dalam profil manajemen. Dan materi kontrak pengalaman materi yang kedua, dua perjanjian tentang modal dasar saham. Dan tentu sebelum kita membahas tentang itu, serta kita pelajari yang namanya kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perjanjian ini begitu penting dalam hukum perjanjian bisnis, tapi materi hukum bisnis atau hukum kontrak ini juga sangat penting bagi diri saya atau mahasiswa atau banyak pihak. Karena dalam kegiatan sehari-hari kita, baik dalam komunikasi, baik dalam keluarga, kita pasti akan berkaitan dengan janjian. Jadi materi ini selain bagian untuk bisnis dan dalam kegiatan sehari-hari kita tidak lepas dari janjian sehari-hari, baik lisan atau tertulis. Jadi perjanjian itu bisa tertulis, bisa lisan. Bedanya belajar bersama. Kita berjanji untuk makan bersama. Itu dia kita saling komunikasi. Yuk kita belajar bersama. Yuk kita makan bersama. Tentu jawabannya ada ya atau tidak. Dan itu tidak ada konsekuensinya dengan harta kekayaan. Tapi kalau yang tertulis itu biasanya ada konsekuensi itu sebagai alat bukti di kemudian hari bila mana ada sengketa harus ada alat bukti. Kemudian kalau sebagai paham janjian tadi saya katakan dan kita antisipasi bila mana kita di suatu saat di suatu gedung atau di suatu tempat kita harus menandatangani sebuah dokumen janjian. Kita harus paham benar isinya apa sebelum kita sepakat. Karena kalau sudah sepakat, maka tanggung jawab ada pada kita. Akhirnya itu kita harus memahami bahwa kita sudah sepakat atau bukan organisasi. Ya, kita semangatnya bekerja tanpa membaca isi perjanjian kerja. Jadi itu adalah pemahaman dari semua bahwa kita juga harus antisipasi terhadap sebuah yang namanya perjanjian. Kemudian secara legalitas janjian diatur oleh
hukum yang namanya BB. Isbat lewat legis sepakatnya kalau perjanjian antar pihak yang baru baru tidak legis mati. Jadi sekolah ayat ini diwakili oleh DPR. Tapi kira-kira undang-undang wakilnya atau tidak itu permasalahannya. Tapi sudah sah, melalui dari diskusi sah. Yang sah, pemerintah kalau yang undang-undang pajak itu hanya berdasar ya ini juga pemerintah dan Islam wakil rakyat ya itu undang-undang atau perjanjian sepakat para pihak. Jadi peringatan itu ada dua, yaitu peringatan perdata murni, peringatan karena undang-undang yang bersifat publik. Publik diwakili oleh negara, negara lewat pemerintah, eksekutif dan legislatif. Jadi sama-sama. Ini apa? Perjanjian suatu hubungan masuk suatu kehidupan. Buat makan jual. Jadi dalam konteks sepakat itu ada perbedaan. Boleh tidak ada sepakat. Boleh. Kebetulan iya. Jika kekuatan perjanjian itu ada 1320 umat perdana. Tidak ada 20 umat perdana. Dan ini saya katakan tadi, ini lahir sejak Hindia Belanda.
dan berapa dan ternyata sumber daya manusianya mampu membuat syarat sahnya perjanjian sampai detik ini masih digunakan. Namanya perjanjian, maka disitulah ada kesepakatan. Maka tadi saya katakan dalam perjanjian kadang-kadang dalam yakin bahwa penentuan ini atas kesadaran tanpa paksaan dan tidak perjanjian dengan paksaan. Ada dengan toleransi itu ada. Mohon maaf banyak berbagi tanah di luar Jawa. Kondisi jalan dan dipaksa dalam toleransi itu bersemangat. Tidak ada ancaman, sepakat murni. Tidak ada ancaman, tidak ada penipuan. Karena pasal 1338 dikatakan perjanjian itu dengan etik baik. Sebelum akhirnya perjanjian, maka yang membuat perjanjian harus mempunyai etika baik. Mohon maaf, di Surabaya kemarin ada perusahaan menyita ijazah, maka dia tidak mempunyai etika baik. Karena menyita ijazah adalah dilarang. Saya mempunyai HP, akan saya jual karena jual 5 menit yang lalu ketemplung air. Wah, HP-nya mulus. Berarti di sini tidak ada etika baik. Wah, HP ini Pak coba. Perjanjian baik. Pasal 1338 bahwa perjanjian itu harus mempunyai etika baik. Etika baik itu perlu lahir. Jadi kalau etika baik pasti perjanjian mulus-mulus. Saya kasih contoh dalam hati saya, hati setelah dan motor akan palingan saya bilang berarti di sini sudah tidak punya etika baik. Maka perjanjian pasti buat prestasi. Jadi hukum sudah mengaku seperti itu. Di dia berada sudah mengaku perjanjian harus dengan etika baik. Kemudian yang kedua, zakat. Zakat juga penting. Karena zakat itu akan melahirkan keseimbangan keadilan dalam perjanjian. Dikatakan tidak zakat siapa? Orang gila tidak zakat. Orang mabuk tidak zakat. Mohon maaf kalau ada kasino orang mabuk kalah HP yang harganya 4 juta 5 juta sudah 500 karena dia mabuk. Dia tidak zakat. Orang gila karena gila dia harganya banyak turun banyak. Motor juga dan rokok karena dia gila, maka disitulah harus diakui. Kemudian dalam keluarga ada yang namanya pewaris. Dalam pewaris dikatakan dalam hukum perdata seorang bayi yang lahir selamat dalam kandungan seorang ibu yang berarti. Tapi mohon maaf bila mana orang tuanya meninggal dan bayinya selamat, apakah bayi itu akan bisa mengurus rumahnya, mobilnya, hartanya? Tidak bisa. Maka ada wali yang wakili. Di situ hukum dan wakil dalam pewaris orang kematian. Ada dalam kandungan seorang yang lahir selamat. Wah, kita ada kata selamat. Kalau maaf, mungkin dalam kandungan. Di situ ada kata-kata bila lahir dengan selamat. Itu hukum Hindia Belanda dan mengantisipasi seperti itu. Jadi hukum sebenarnya open. Sehingga itu lebih bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang ketiga adalah ada perjanjian, ada hartanya.
dan dia sewa menyewa dan rumahnya. Perjanjian jual beli makanan, makanan. Perjanjian kredit dan kreditnya dan nominal uangnya. Kemudian yang keempat adalah adanya sebab saya halal. Kira-kira kalau ada jual beli narkoba, boleh undang-undang narkoba mengatakan tidak, maka itu ya halal. Perdagangan orang, perdagangan bayi, undang-undang mengatakan tidak boleh. Karena jadi jual beli lain, jual beli narkoba. Nah, ini diatur adalah yang berlaku syarat sahnya perjanjian tadi sekarang Anda paham. Tiba-tiba Anda ke mall tawari ini tangan Anda setuju tanpa obat. Ya resiko ada pada pihak. Sudah paham tentang hukum perjanjian ini? Ya. Dalam pertemuan terakhir ini saya ingin memberikan tugas yaitu buatlah bentuk perjanjian dalam kegiatan sehari-hari secara tulis. Maka kalau secara tertulis, maka isi dari perjanjian itu satu judul, dua kah, tiga para pihak, empat isi, lima penutup. Jadi kalau perjanjian aklamasi pasti ada judulnya, perjanjian kerja, perjanjian fidusia, perjanjian apa ada. Kemudian pembuka pada hari ini Kamis 31 Juli 2020 menjadi kesepakatan para pihak. Pihak pertama, pihak kedua. Kemudian isinya apa? Kemudian penutup biasanya itu tadi bahwa perjanjian ini saya tanda tangani dengan sesadar-sadarnya. Biar tidak ada ancaman, biar tidak ada paksaan. Jadi seperti ikhlas bahwa ini dalam terjadi atas kesadaran. Kemudian yang kedua kesepakatan yaitu dia tanda tangan. Kemudian kalau pengen apa lebih kuat ada saksi, lebih kuat lagi kan notaris. Notaris adalah pejabat negara yang tersahkan menjadi formal. Ada pertanyaan tentang tugas? Paham? Untuk pertemuan hari ini, terima kasih. Besok untuk tugas kita harapkan ada beberapa perwakilan untuk mempresentasikan hasil tugasnya, kita bahas biar kita tahu mana kekurangan dan kelebihan dari materi-materi tugas hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.